Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Yulita Sari. Saya dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas 5A PGSD. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pentingnya pendidikan inklusi dan bagaimana pendidikan inklusi diterapkan di Indonesia. Nah, kalau kalian penasaran, check it out. Sebelum saya membahas tentang pentingnya pendidikan inklusif, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian pendidikan inklusif. Nah, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat di kelas reguler bersama dengan teman-teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar secara aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Inklusi juga bertujuan untuk sistem pendidikan peserta lembaga pendidikan, baik itu dari sekolah dasar sampai tingkat universitas yang memiliki hambatan untuk keterlibatannya sebenarnya untuk setiap siswa dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Pendidikan inklusif dapat berarti penerimaan siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri atau visi misi sekolah atau universitas. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem lembaga pendidikan yang dipersatukan untuk mempersatukan kebutuhan bersama. Nah, semua pendidikan inklusif bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan, melainkan sesuatu atau implementasi filosofi yang mengakui kebinekaan antara manusia yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Tujuan pendidikan inklusif sendiri adalah untuk menyatukan hak semua orang tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan. Difabel hanyalah satu bentuk kebinekaan seperti hanyalah perbedaan suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Di dalam individu berkelainan pastilah dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu. Pada tahun 1994, bertepat di Salamanca, Spanyol, negara-negara yang bergabung dalam UNESCO melakukan pembicaraan dan membuat sebuah kesepakatan yang diberi nama menuju pendidikan inklusif, Toward Inclusive Education, di mana negara-negara di seluruh dunia membahas pentingnya pendidikan inklusif karena melalui pendidikan inklusif yang diharapkan dapat terciptanya dunia yang lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih beradab. Sehingga dituntut suatu kesadaran betapa sulitnya melaksanakan pendidikan inklusif. Kata sulit bukan berarti tidak bisa atau tidak mungkin untuk dilakukan, tetapi dituntut untuk keharusan, kesadaran maupun kerja keras serta komitmen yang luar biasa dalam seluruh stakeholder dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Mendengar tentang pendidikan inklusif mungkin masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat. Istilah pendidikan inklusif sendiri hanya populer di beberapa kalangan saja, sehingga isu tentang pendidikan inklusif ini hanya berkembang di beberapa kalangan. Sebenarnya, pendidikan inklusif telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Nah, peserta didik yang memiliki kelainan terdiri atas tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, dan juga memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat aktif lainnya, dan memiliki berbagai kelainan lainnya. Dengan adanya pendidikan inklusif membuka kesempatan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus memperoleh pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dengan adanya pendidikan inklusif, ini juga dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik yang tidak memiliki kebutuhan khusus, agar dapat menerima, memahami, dan mengerti akan perbedaan dan keanekaragaman satu sama lain, mulai dari perbedaan fisik, kognitif, akademis, sosial, sampai dengan perbedaan emosional. Dengan kata lain, peserta didik diajarkan bagaimana bersikap toleransi dan menerima keanekaragaman yang ada, sehingga dapat hidup secara berdampingan dengan baik tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Pihak lembaga pendidikan yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif juga harus tetap melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah diterapkan agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung aksesibilitas bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus, agar peserta didik tetap dapat belajar secara optimal. Nah,
Selain menyediakan sarana dan prasarana, pihak penyelenggara pendidikan inklusif juga harus tetap menyediakan tenaga pendidik pendamping untuk mendampingi peserta didik dengan kebutuhan khusus selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, oleh karena itu, apakah pendidikan inklusif ini sangat penting untuk diterapkan? Tentu jawabannya adalah iya. Dengan adanya pendidikan inklusif dapat membuka peluang dan membuka kesempatan untuk anak berkebutuhan khusus atau anak ABK memperoleh pendidikan tanpa perlakuan diskriminatif. Nah, pendidikan inklusif sendiri merupakan sarana belajar yang paling cocok untuk semua anak dalam hal adaptasi dan sosialisasi, sehingga dapat menjadikan wadah yang wajib antara anak untuk bersosialisasi dengan keanekaragaman yang ada. Pendidikan inklusif ini juga dapat memberikan pemahaman kepada anak yang tidak berkebutuhan khusus agar dapat menerima, memahami antara perbedaan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, anak didik apa adanya bagaimana cara memperlakukan dan menerima keanekaragaman hayati yang ada, sehingga dapat berdampingan dengan baik tanpa membeda-bedakan atau diskriminatif. Difabel hanyalah suatu bentuk kebinekaan seperti halnya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Di dalam individu berkelainan pastilah dapat ditemukan juga keunggulan-keunggulan tertentu. Sebaliknya, di dalam setiap individu-individu pasti terdapat juga kecacatan tertentu, karena tidak ada makhluk yang diciptakan sempurna. Hal ini diwujudkan dalam sistem pendidikan inklusif yang memungkinkan terjadinya pergaulan dan interaksi antara siswa yang beragam, sehingga mendorong sikap yang penuh toleransi dan saling menghargai. Pada dasarnya, tidak setiap anak yang dilahirkan di dunia ini mengalami perkembangan normal. Banyak di antara mereka yang dalam perkembangannya mengalami hambatan, gangguan, kelambanan, atau memiliki faktor resiko sehingga untuk mencapai perkembangan optimal diperlukan penanganan atau intervensi khusus. Oleh karena itulah dibutuhkan pendidikan inklusif yang mampu menciptakan iklim pendidikan yang lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih beradab bagi anak-anak dengan anak berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, itu tadi adalah sedikit pembahasan saya tentang pendidikan inklusif. Terima kasih telah menonton. Thank you for watching. See you.